Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu Pendidikan Agama Islam, perkenalkan nama saya Arwati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 di LP3 Universitas Islam Negeri Sultanah Nah Rasiyah Luk Sumawai dengan NIM 2025610230. Pada hari ini melaksanakan uji kinerja kelas 12 dengan materi munafik, keras hati, dan keras kepala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baiklah, sudah siap pembelajaran hari ini? Siap. Ayo siap, silakan siapkan. Bersiap. Memberikan salam. Munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang kedua tujuannya adalah mengidentifikasikan
ini tujuan yang tidak ada dan ini nanti setelah kita menjadi munafik, keras hati dan keras kepala, kita dapat mengenalinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada belajar malam? Nah, siapa yang tahu apa itu munafik? Ada yang tahu apa itu munafik? Nah, silakan. Nah, ini Ketika berbicara ia berdusta, ketika berjanji ia mengingkari, ketika dipercaya ia mengkhianati. bagus. Ada yang lain? Nah, munafik itu adalah apabila dia berkata tidak sesuai dengan perbuatan. Contohnya seperti apa? Contohnya, Contohnya ketika berbicara ia berdusta, ketika dia bicara berdusta, tapi tidak sesuai ini perkataannya dengan perbuatan. Nah, ini adalah tentang munafik. Keras hati. Apa itu keras hati? Anda tahu apa itu keras hati? keras hati adalah sikap tidak mau menerima nasihat atau kebenaran meskipun sudah diberi peringatan. Bagus. Belajar salah. Nah, keras hati itu adalah tidak mau dinasihati. Walaupun dia berkata benar akan nasihat. Nah, keras hati di sini kita harus menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keras kepala yang ketiga. Ada yang tahu keras kepala? Keras, keras. Ya, keras kepala. Keras kepala adalah sikap enggan berubah walaupun sudah diberi alasan yang benar. Sifat ini membuat seorang sulit berkembang dan mudah berkonflik dengan orang lain. Keras kepala ini sama juga dengan egois. Ya kan? Egois. Jadi diinginkan berdampaknya pada berdampak orang lain. Nah, ini yang satu dalam juga sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, dalam sebuah hadis mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ada 3 ciri-ciri munafik. Yang pertama, Ketika berbicara ia berdusta, nah, ketika dia bicara dia berdusta. Yang kedua, ketika berjanji ia mengingkari, ketiga ketika dipercaya ia mengkhianati. ketika dia berkhianat. Nah, sekarang tanya sama kalian. Selama ini pernahkah kalian merasa dikhianati? Nah, bagaimana perasaan kalian? Sedih, kecewa. Nah, kan? Nah, perasaan kita sendiri seseorang yang tidak kayak berjanji. Misalnya kalian ada janji sama kawan isi buat tugas. Nah, di rumah siapa misalnya? Di rumah Ainun. Dan Ainun sangat menunggu kawannya. Nah, tiba-tiba kawannya nggak datang. Bagaimana perasaan Ainun? Nah, sedih dan kecewa. Jadi kita harus menghindari sifat tersebut. Karena ketiga sifat tersebut adalah sifat tercela atau sifat sikap mazmumah, sikap tercela. Nah, kita harus menghindari ketiga sifat ini. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, ada yang tahu surah apa tentang munafik? Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau cuma ya. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Artinya, apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami belum beriman. Akan tetapi apabila mereka menyendiri dengan sekan-sekan para pemikir, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berkongkol. Bagus, Nah, ini adalah ayat tentang munafik.
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Nah, ini kita perhatian. Di dalam hati manusia itu adalah ada penyakit hati. Nah, ini salah satu penyakit hati. Penyakit hati yang harus dihindari. Di sini kita dalam syariat disebut kita susah untuk mengenal orang munafik. Karena kalau di depan kita dia baik. Ada nggak orang tersebut? Ada. Jadi itu ciri orang munafik. Tetapi kita tidak boleh ngomong bahwa orang tersebut munafik. Dan tadi yang ketiga adalah keras kepala. Ada yang tahu ayat tentang keras kepala? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir qaddama lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan. Ini salah satu orang yang keras kepala. Nah, ini janganlah kita memalingkan wajah kita itu yang sombong ya. Atau dalam menunjukkan sombong. Karena sombong itu adalah juga penyakit. Penyakit apa? Ya, penyakit hati. Nah, ini penyakit hati. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, Allah sangat benci orang yang keras kepala dan juga membantah. Allah benci orang yang keras kepala dan juga membantah. Ya? Nah, ini Allah juga benci. Bagaimana caranya supaya orang tersebut tidak keras kepala? Caranya? Sering-sering memberi nasihat. Nah, sering-sering memberi nasihat. Karena orang keras kepala itu tidak mau menerima nasihat orang lain. Dia tetap pada pendiriannya. Ya kan? Ya. Dia tetap pada pendirian. Nah, ini adalah salah satu tadi contoh orang yang keras kepala. Ya kan? Bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindari keras kepala ini Belajar mendengar pendapat orang lain. belajar mendengar pendapat orang lain. Ada lagi? Sikap terbuka terhadap segala pemberitaan. Sikap terbuka. Jadi kita harus menerima semua nasihat orang lain dan pendapat orang. Jangan menyatakan. Dan menerima kritik dan saran dari lapang dada. Nah, menerima kritik. Jangan kita dikritik dia marah. Ya kan? Ya. Nah, ini enggak. Mungkin enggak dikritik marah. Kenapa enggak? Nah, saya tahu. Itu salah satu orang yang menerima kritikan. Kritik. Nah, bila sekarang silakan kalian ada video ini 5 ini nonton ya. Ya, Bu. Dan sekarang ya, sekarang tulang menurut kelompok yang sudah dibagi. Nomor 3, nomor 4, harus semua. Baiklah, ini bagian tadi ya. Ya, Bu. Dan di sini kita jalan kita ada yang membacakan dengan edukasi ini, ada yang suka baca, edukasi buku, kemudian yang suka nonton, siapa nonton ya. Nanti bahannya kalian lihat di buku, kemudian kalian lihat di TV. Yuk.
Ya Bu. Baiklah, kelompok satu kalian ya. Ya Bu. Nah, baiklah, untuk kelompok satu silakan kalian presentasikan di depan hasil dari kerja kalian tadi. Yang satu. Tiga dong. Assalamualaikum warahmatullahi Kita mulai dulu semua ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah studi khusus. Studi kasus. Masalahnya, anggota tidak bertanggung jawab. 2. Berbohong dan menyerahkan orang lain. 3. Organisasi mengganggu. Dampak akibat: 1. Organisasi tidak berjalan dengan baik. 2. Kecewa di kalangan anggota. 3. Hilangnya kepercayaan. 4. Suasana kerja tidak kondusif. Analisis sikap negatif: munafik, tidak jujur, egois, lebih dari tanggung jawab. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu alternatif solusi. Memberikan teguran secara bijak, mengingatkan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab, membagi tugas sesuai kemampuan. 3. Tidak lupa memberi sanksi evaluasi keanggotaan. Solusi terbaik yaitu memberi kesempatan untuk berubah, menanamkan nilai amanah, jujur dan disiplin. Evaluasi kinerja rutin, yaitu terakhir tentang kesimpulan. Perilaku anggota tersebut bersifat munafik dan merugikan orang lain. 2. Organisasi perlu mengesahkan disiplin dan kejujuran. 3. Dengan solusi yang tepat, organisasi bisa kembali berjalan dengan baik. Baiklah, ini dapat kami sampaikan. Apakah kalian ingin bertanya? Coba ulang lagi. Jelasannya. Baiklah, kami akan mulai ya. 1. Masalahnya, anggota tidak bertanggung jawab, berbohong dan menyalahkan orang lain, organisasi mengganggu. 2. Dampak akibat: organisasi tidak berjalan dengan baik, kecewa di kalangan anggota, hilangnya kepercayaan, suasana kerja tidak kondusif. 3. Analisis sikap negatif: munafik, tidak jujur, egois, lebih dari tanggung jawab. 4. Alternatif solusi: memberikan teguran secara bijak, mengingatkan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab, membagi tugas sesuai kemampuan,
Jika tidak berubah diberi sanksi evaluasi keanggotaan. 5. Solusi terbaik. Memberi kesempatan untuk berubah, menanamkan nilai amanah, jujur dan disiplin. Evaluasi kinerja rutin. 6. Kesimpulan. Perilaku anggota tersebut bersifat munafik dan merugikan orang lain. Organisasi perlu mengedepankan disiplin dan kejujuran. Dengan solusi yang tepat, organisasi bisa kembali berjalan dengan baik. Apakah bisa dipahami? Apakah kalian ingin bertanya? Apa itu keras hati dan keras kepala? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Baik, kami akan menjawab dengan apa itu keras hati dan keras kepala? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Keras hati dan keras kepala adalah sikap tidak mau menerima nasihat atau kebenaran meskipun sudah diberi peringatan. Keras kepala adalah sikap berubah walaupun sudah diberi alasan yang benar. Sifat ini membuat seorang berkembang dan mudah berkonflik dengan orang lain. Bisa diterima? Gimana kelompok apanya? Sudah jelas atau? Sudah. Mana udah jelas? Mana kelompok yang lain ada pertanyaan? Ada. Kami dari kelompok 4 bertanya, bagaimana cara menghindari sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bisakah diulangi pertanyaan sekali lagi? Bagaimana cara menghindari sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu tentang cara menghindari sifat munafik, keras hati, dan keras kepala dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari sifat tersebut, kita bisa selalu berintrospeksi diri dan memperbaiki diri. 2. Menerima kritik dan saran dengan lapang dada. 3. Berdoa memohon petunjuk agar diberi hati yang lebih tabah dan lebih bersih. 4. Meneladani sikap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baiklah, ini yang saya sampaikan. Apakah jelas? Jelas. Bagaimana? Yang lain? Jelas? Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan ada tadi? Mana kelompok tadi? Kapannya? Apa yang kita lihat tadi? Yang poin-poin sudah tekan. Ibu tekan ke. Kemudian apa kalian tempat poin-poin tadi? Kelompok ini apa yang dapatkan dari poinnya? Bahaya ini. Ya.
Dicetak di kertas lembar dan pematik. Karena kalian tadi sudah paham ya tentang keras hati, keras kepala dan keras kepala. Yang belakang dikeluarkan kertas lembar. Sudah siap? Sudah. Kalian bisa coba yang ini dikumpulkan. Coba yang lain. Sekalian akan lagi semua. Jadi sudah paham semua tentang tadi keras hati dari hasil yang sudah ibu kasih. Ya. Nah kesimpulan pembicaraan